Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imratus Saliatil Fajriyah dari kelas B01 mata kuliah Ekotoksikologi dengan NIM 205080500111052. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil review jurnal yang telah saya baca dan telah saya dapatkan. Di mana judul dari jurnal yang telah saya dapatkan ini yaitu peringatan dini keberadaan arsen pada air dan sedimen di hilir Sungai Tukat, Bandung, Bali. Dengan penulis Sari dan Kartika, Jurnal Marine of Aquatic Science, volume 8, nomor 2, dan halaman 197 hingga 201 dengan tahun terbit 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa submateri yang telah saya dapatkan dari hasil review jurnal tersebut. Yang pertama, pendahuluan, kedua, metode penelitian, ketiga, hasil dan review, keempat, kesimpulan, dan yang terakhir, critical review. Baik, untuk yang pertama, yaitu pendahuluan, di mana pada jurnal ini memiliki latar belakang yang pertama, keberadaan logam arsen yang semakin meningkat pada perairan maupun yang mengendap pada sedimen yang diakibatkan oleh peningkatan aktivitas atau kegiatan manusia. Kemudian, arsen ini merupakan logam berat yang keberadaannya banyak ditemukan di alam dengan jumlah yang relatif kecil namun memiliki toksisitas yang tinggi karena termasuk ke dalam bahan limbah yang bersifat berbahaya dan juga beracun. Nah, arsen ini juga tergolong ke dalam endocrine disrupting chemical atau EDC yang memiliki pengaruh terhadap gangguan hormonal. Selain itu, logam arsen ini juga menyebabkan gangguan sistem endokrin pada ikan. Yakni pada pelakuan arsen dengan dosis rendah menyebabkan adanya hambatan spermatogenesis dengan penekanan enzim steroid-genin. Kemudian pada paparan arsen dosis tinggi menginduksi apoptosis sel germinal yang dimediasi stres oksidatif pada Anguilla japonica. Nah, mengenai permasalahan yang diangkat pada jurnal penelitian tersebut, yaitu belum banyaknya penelitian terkait kandungan arsen pada sungai yang ada di Kelurahan Talo Makassar dan yang berlokasi dekat dengan aktivitas pertambangan. Kemudian tujuan yang diambil untuk jurnal tersebut yaitu untuk melakukan penelitian mengenai kandungan arsen pada badan air dan sedimen di hilir Sungai Tukat, Bandung, Bali sebagai bentuk upaya pencegahan melalui informasi agar dapat meminimalisir dampak buruk yang akan terjadi terhadap lingkungan dan juga kesehatan manusia. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian, di mana pada proses penelitian di jurnal tersebut menggunakan beberapa alat dan juga bahan, yakni yang pertama GPS atau Global Positioning System yang berfungsi untuk menentukan koordinat titik pengambilan sampel. Kemudian ada Ekman Graph untuk mengambil sampel sedimen
Lalu ada botol sampel untuk menyimpan sampel air, lalu ada kantong plastik besar dan juga cool box yang berfungsi sebagai alat penyimpanan sampel, lalu ada alat tulis dan juga kertas label untuk mencatat dan juga menandai sampel. Kemudian ada beberapa alat pengukur parameter kualitas air yang dimana pada penelitian ini menggunakan parameter DO, pH dan juga suhu dengan menggunakan alat diometer, termometer air dan juga pH meter. Sedangkan untuk bahan yang dilakukan pada penelitian ini antara lain Aquades, HNO3, sampel air dan juga sampel sedimen. Nah, untuk pelaksanaan waktu dan juga lokasi yang dilakukan pada penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2021, yang dimana pengambilan sampel air dan sedimen pada penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling dan dilakukan di hilir Sungai Tukan, Bandung, Bali, tepatnya di sepanjang sungai yang berlokasi di Jalan Taman Pancing. Nah, pengambilan sampel air yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan pada beberapa titik, yakni titik 1, titik 2, titik 3, dan juga titik 4. Namun untuk pengambilan sampel sedimen dilakukan pada titik terakhir, yakni titik 4. Selanjutnya, pengukuran kualitas air, di mana untuk melakukan pengukuran kualitas air, dilakukan analisis kualitas secara in situ, kemudian dilakukan analisis logam pada air dan juga sedimen, yang kemudian nantinya dianalisis secara laboratorium menggunakan alat spektrofotometrik, dan hasil yang didapatkan setelah dilakukan analisis secara laboratorium yakni analisis hasil secara deskriptif dengan menjelaskan nilai kandungan arsen yang terukur pada sampel dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang berlaku pada saat ini. Kemudian ada hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut, di mana dari beberapa uji yang dilakukan terdapat hasil di mana hasil uji kandungan arsen pada air didapatkan hasil pada titik 1 dan titik 4, yakni sebesar 0,769 mg per liter, dan pada titik 4 0,081 mg per liter. Kandungan arsen yang terukur pada kedua titik yang tersebut telah melebihi 0,05 mg per liter, yang dimana hal tersebut merupakan standar batas aman untuk arsen yang tertera pada lingkungan. Kemudian hasil ini dianggap tidak memenuhi syarat karena melewati ambang batas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Kemudian untuk hasil uji berikutnya mengenai kandungan arsen pada sedimen, dan berdasarkan hasil penelitian didapatkan pengukuran sampel sedimen dengan nilai sebesar 22,895 mg per kilogram, di mana hasil kandungan arsen tersebut pada sedimen sudah melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh SEPA,
yakni batas aman kandungan arsen dalam sedimen kurang dari 10 mg per kilogramnya. Nah, untuk pengujian selanjutnya yaitu pengukuran kualitas air, di mana pada penelitian tersebut menggunakan 3 parameter kualitas air, yaitu suhu, pH, dan juga DO. Dan berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil parameter kualitas air yang terukur meliputi suhu yang berkisar 29,1 hingga 29,8 derajat Celcius, kemudian derajat keasaman atau pH sebesar 6,6 hingga 6,9, dan juga oksigen terlarut atau DO sebesar 3,0 hingga 4,6 mg per liter. Dari keseluruhan nilai tersebut, sudah dianggap sesuai dengan kriteria mutu air kelas 3 dalam Peraturan Perundangan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 terkait standar nilai yang digunakan untuk kegiatan pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan juga untuk hal yang lainnya. Baik, dari hasil penelitian dan juga review jurnal tadi dapat disimpulkan bahwasanya kandungan arsen pada sampel air di Hilir Tukat Bandung pada titik 1 sebesar 0,769 mg per liter, dan pada titik 4 sebesar 0,081 mg per liter, yang dianggap telah melebihi ambang batas yang ditetapkan Peraturan Perundangan Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Dan selanjutnya, kandungan arsen yang terdapat pada sedimen yang diambil di titik terakhir, yakni titik 4, hilir Sungai Tukat Bandung, sebesar 22,895 mg per kilogramnya, yang telah dianggap melebihi ambang batas yang telah ditetapkan oleh SPPA. Dan berikutnya mengenai critical review dari jurnal yang sudah saya review, di mana jurnal tersebut telah mencantumkan beberapa informasi yang cukup informatif dengan bahasa dan susunan kata yang cukup ringan sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Kemudian hasil dan kesimpulan sudah menjawab permasalahan yang diangkat, dan juga standarisasi batas kandungan arsen yang dicantumkan pada jurnal tersebut sudah diperkuat dengan peraturan perundang-undangan dan juga pedomannya tertulis. Namun selain itu, terdapat kekurangan yang terdapat pada jurnal tersebut, yakni tidak dijelaskannya waktu pengukuran parameter kualitas air, sehingga dari hasilnya masih kurang akurat, di mana beberapa kualitas air memang membutuhkan pengukuran dengan ketentuan pada waktu tertentu. Berikut daftar pustaka yang telah dicantumkan. Dan sekian presentasi dan juga penjelasan dari review jurnal yang telah saya dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.